Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Japastan Channel. Oke Sobat Japa, pada video sebelumnya kita sudah mendapat penjelasan secara gamblang dari si Abah ya. Nah saat ini giliran gue mau nagih janjinya dia. Mau jawaban. Nah itu uji kompetensi yang 5 kategori. STM. Oh iya. Oke. Nah itu penting banget tuh kayaknya Bang. Ya, Ini catatannya masih gue bawa terus nih. Sobat Java, sebelum saya menjelaskan tentang kompetensi gitu ya, harus memiliki atau menguasai 5 kategori uji kompetensi ini. Satu body control, 2 height, 3 vehicle, 4 animal control, 5 water. Wait, 5 bro. Itu jadi ada 5 penasaran ya. kita yang kemarin harus terjawab hari itu, ini. Kita akan bahas satu persatu pada kesempatan ini. Langsung aja ya, kita bahas. Yang pertama itu body control, Pak. Oke. Body control di sini semua praktisi minimal harus bisa dan tahu tentang basic rolling, basic falling, basic fighting, dan minimal bisa mini trampolin atau sling, atau rigging atau wire work. Itu harus banget atau gimana, Itu Pak? body control. Itu basic banget, Pak. Basic banget ya. Hukumnya compulsory, wajib. Walah. Asik gak tuh? Ya. Nah, untuk bisa menguasai itu berarti kita harus latihan itu, Pak. Ya, betul. Bagaimana caranya rolling? Rolling itu kan gelinding-gelinding kayak begitu, nggak cuma asal gelinding, Pak. Iya. Ya kan? Untuk di stand ada basic-basicnya, Pak. Oh, berarti ada step-stepnya ya untuk bisa rolling. Betul banget. Gitu ya. Jadi ada roll depan, roll samping kanan, roll samping kiri, back roll, back roll up, back roll front. Spring roll nggak ada? Oh, spring roll mah makanan, coy. Terus tiger sprawl, dive roll. Nah, dari roll aja nih udah banyak. Dari roll aja ada 7 tuh kurang lebih. Itu basic banget. Basic banget yang harus kita kuasain. Itu dari rolling. Ini masih kategori body control, Pak. Baru body control dan itu masih sub. Belum sub. Nanti ada lagi. Ini kategori pertama itu body control, yaitu ada basic rolling, basic falling, basic fighting, ada mini trampolin, rigging atau wire work. Itu, Pak. Nah itu kalau di kita itu yang kayak gitu fasilitasinya mudah nggak sih, Bah, di kita ini? Untuk di kita memang masih terbatas ya. Tapi alhamdulillah di kita di Indonesia sekarang udah banyak tim-tim stunt, tim-tim action yang sangat keren, sangat bagus gitu kan. Itu teman-teman kalau misalkan ingin ikut latihan silahkan bergabung dengan mereka atau ke tim-tim stunt yang ada gitu kan. Bisa mengikuti dan atau mengetahui teknik-teknik basic stunt. Itu tentang rolling, tentang falling, tentang fighting atau tentang sling sekalipun. Itu bisa ikut latihan bersama mereka. Berarti memang semua tim stunt yang ada di Indonesia pun juga harus punya basic yang sama ya. Dasar-dasarnya sebetulnya sama, ya materinya sama ya. Pasti mereka juga berlatih dan melatih itu gitu. Karena itu basic banget sih kalau menurut saya. Jadi udah bisa menjadi sebuah regulasi juga kali ya di tim-tim stunt ya. Iya, betul. Nah, itu kategori pertama itu body control ya, Pak. Nah, nanti mungkin akan saya jelaskan tentang bagaimana rolling, bagaimana falling, bagaimana fighting, act and react kayak gitu, Pak. Ataupun sling. Itu basic-basicnya. Basic. Tapi nanti kita akan jelasin lagi tuh. Kita fokus dulu untuk yang 5 kategori uji kompetensi ini nih, yang harus atau dikuasai oleh si stunt action person ini. Jadi tetap Sobat Japa ya, harus ada urutan yang tepat. Supaya biar informasinya nggak salah ya. Iya betul, biar informasinya nggak ada yang miss gitu. Bang. Nah, di sini di kategori pertama ini mempunyai sub kategori, Pak.
Oke, sub Ah, lagi. subkategori 1 di sini fisik. Fisik. Tentu dong, ya. seorang stan fisiknya harus bagus, Betul, harus betul. kuat, Ya. gitu kan. Nah, di sini si fisik ini itu bisa apa aja, Pak? Oke. Bisa apa aja? Bisa apa aja? Nah, maksudnya bisa apa aja apa tuh, Bang? Maksudnya di sini ada gimnastik, Oke, ada gimnastik, ada trampolin, ada trampolin, ada high diving, high diving. ada dancing. Oke. Oh, dancing juga Oh bisa iya, masuk. bisa masuk. Jangan Basicnya. salah. Orang banyak ini ya. Apa namanya? Sobat Java banyak yang apa ya? Mungkin lu dancer. Padahal mah dancer itu menurut saya ya Sobat Java itu lebih cepat untuk menangkap suatu koreo. Oh gitu ya. Karena iya, mungkin karena juga mereka udah biasa ya dengan udah koreo. luas gitu dengan apapun, dengan tarian mana, tarian apa gitu, itu cepet banget. Cuma gitu. mungkin tinggal gerakannya yang dibentuk. Cuma tinggal gerakan dibentuk. Jadi tinggal bener-bener menjalurkan, menjuruskan gitulah. Itu Pak. Oke. Itu subkategori A gitu kan. Oke. Sebelum kita lanjut nih. Yap. Kita lihat dulu nih. Kita lihat dulu yang termasuk body control tadi tuh. Oke guys. Ya kan? Sobat Java nih ada cuplikan. Lihat mana dulu. yang dimaksud dengan body control. Oke Sobat Java, tadi udah lihat cuplikan-cuplikan. Itu baru subkategori. Mungkin ada lagi nggak itu Bang kira-kira Bang? Ya, jadi yang tadi body control itu baru subkategori dari apa namanya? Tadi itu fisik ya. Dari fisik itu ada gimnastik, ada trampolin, ada high diving, ada dancing kayak gitu. Itu fisik. Jadi fisik ini apa aja gitu. Nah, untuk subkategori yang kedua itu adalah fighting. Nah, ini mungkin di kita banyak banget nih martial art. Martial art udah jago-jago lah gitu ya. Itu pasti bisa dibilang Indonesia ini gudangnya lah ya martial art. Banyak banget martial art di kita ya gitu. Tinggal dipelajari lebih lanjut lagi. Nah, itu Sobat Java untuk yang pertama ya. Yang disebut body control tadi ya. Body control itu ada subkategori fisik dan subkategori fighting. Itu. Yang tadi saya bilangin basic rolling, falling, apa namanya fighting itu termasuk body control. Nah, gitu. Untuk yang kedua ya, yang kedua dari 5 kategori yang kita bahas tadi ya, itu adalah height ya. Atau ketinggian. Nah, gitu. Di sini semua praktisi harus menunjukkan bukti minimal 1 tahun keterlibatan aktif atau sertifikat kemahiran. Tentang apa? Atau kursus. Tentang climbing. Tentang roping. Tentang high fall. Wow. Ada lagi Bro, sertifikasinya berarti ada lagi ya selain yang lagi. tadi. Jadi terus ini harus emang yang saya bilang nggak segaya wayah kalau bahasa Sunda bilang, nggak jangan semau gue udah bisa ini baru udah disebut stan gitu. Enggak begitu. Jadi kita juga emang belajar juga. Ibarat kata kayak apa ya, di film ini kita kan banyak tuh kayak director misalnya Astrada, mereka juga harus kuliah kasarnya kan gitu. Ya kita juga sebenarnya ada gitu kan. Makanya di kita juga ada harus mempunyai sertifikat climbing, harus mempunyai sertifikat roping, harus mempunyai sertifikat high fall.
Nah itu bisa didapat dari mana? Kalau misalkan di kita kan nggak ada nih, Iya. nggak ada untuk high vol ini kemana gitu mau nyari sertifikasinya, kita kan Iya. nggak ada. Nah sebenarnya di kita ini regulasinya kembali lagi belum ya gitu, belum apa ya, belum ada gitu kan untuk Iya. seperti itu. Tapi teman-teman seenggaknya bisa mengikuti pelatihan, Oke. seenggaknya tahu teknik dasarnya untuk climbing tuh bagaimana, Iya. untuk roping itu tali menali itu bagaimana. Tapi kalau teman-teman dulunya ikut pramuka tuh pasti Tahu roping lah, ngerti lah seenggaknya simpul-simpul sedikit ya. simpul-simpul Iya. kayak simpul figure eight atau simpul mati gimana gitu kan. Itu simpul rescue gimana, itu harus tahu teman-teman. Itu pasti tahu kalau yang pernah mengikuti pramuka. Oke, Kalau oke. Paling tidak nggak pernah di bolos sekolah dulunya gitu. pernah ekskul kali ya, Nah, ekstrakurikuler ekskul kayak di pramuka kampus. gitu. Kalau climbing mungkin tingkatannya udah kuliah, baru Ya ada udah kuliah kan, itu tingkat climbing SMA ya, atau SMP betul sih betul. jarang. Nah Kalau untuk high fall sendiri itu bisa dilatih di tim-tim yang ada di Indonesia. Oh, di tim Misalkan ada stan yang high ada fall ya. ya. Itu high fall juga ada minimal ketinggian, Pak. Oh, gitu. Ada minimal ketinggian. Minimal paling minim itu 3 meter. 3 meter paling minim 3 itu ya, meter Bang? paling minim. Dan minim yang kedua itu 6 meter. 6 meter. 6 meter. Oke. Berarti kalau cuman jatuh dari atas bangku belum itu bisa bukan dibilang disebut high fall. bilang high fall. Tapi baru falling. falling. Ya? Oke. Baru falling. Oke. Kalau udah di atas 3 meter baru disebut high fall. High fall. Berarti Betul. kalau bicara sesuai dengan kategori itu berarti kan udah limitnya atau levelnya mungkin beda lagi ya. Ya, Oke. betul. Ah, itu kategori yang kedua. Apa tadi? High ya, High. ketinggian. Kalau bahasa kerennya. Untuk yang ketiga, Pak, kategorinya kan ada 5 nih. Iya, betul. Baru 2. Sekarang ketiga itu vehicle. Vehicle. Nah, vehicle ini otomatis kita harus bisa nyetir, Pak. Oh iya iya. Iya dong. Nyetir. Ya kan? Vehicle ini bisa nyetir mobil ataupun motor. Nah, kalau kita udah bisa nyetir mobil dan nyetir motor, otomatis harus punya license. Iya, betul. Atau apa? SIM. Surat izin menikah. Surat izin mengemudi, guys. Ya, jangan salah kaprah. Jangan salah kaprah, jangan salah arti. Nah, kalau udah bisa nyetir, mau mobil, mau motor, otomatis harus punya license. Nah, itu dia. Biar diakui menjadi warga negara yang baik. Asik. Betul. Ya kan? Jangan lupa, jadi, guys. stan-stan Indonesia jago-jago bawa mobil, jago-jago bawa motor, tapi dan tetap taat asik, taat peraturan, memakai SIM. Itu wajib hukumnya. Betul. Wajib. Nah, itu kategori vehicle. Nah, ini kenapa harus bisa bawa motor, bawa mobil untuk kebutuhan nanti. Misalkan ada freestyle motor, ataupun ada drifting, ada slalom gitu kan untuk di mobil, ataupun ada tabrakan, ada apa, otomatis harus bisa bawa mobil dong gitu, harus bisa nyetir, kasarnya gitu. Nah, itu yang ketiga, Pak. Vehicle. Tapi sampai saat ini Sobat Java kira-kira ngerti nggak? Nanti kalau misalkan nggak ada yang ngerti bisa tulis di kolom komentar ya. Silakan. Kalau ada yang kurang kita jelas, bebas. Kita sharing-sharing aja. Ya gitu ya, Pak. Ya. Kalau misalkan kurang jelas atau apa, silakan tulis di kolom komentar, nanti kita review ulang gitu ya. Nah, itu 3. Yang keempat body control. Body control. Ini kita ulang lagi. Body control, high vehicle. Ini yang keempat. Animal control. Nah, animal control. Itu apa tuh bahasa Indonesianya? Pawang kali ya. Pawang. Tapi sebelum ke animal control, kita lihat dulu nih cuplikan. Oke, stay tune. Biar ngerti. Iya, betul. Stay tune. Oke, Sobat Java, tadi udah lihat cuplikan, itu baru 3 dari 5 kategori. Nah, selanjutnya yang keempat apa, Pak?
Oke, yang keempat itu yang tadi kita sebutin animal control Animal control. atau ngontrol binatang. Oke. Ah, Pawang kayaknya. pawang Mungkin gitu, coba. pawang ya kalau bahasa keren Mungkin kita pawang ya. pawang. Iya, iya. Animal control di sini Mhm. bukan pawang ular, Pak. Oh. Bukan Jadi apa pawang nih? ular. Maksudnya tetap pawang juga gitu. Aha. Maksudnya tapi bukan pawang yang menjadi suatu keharusan, enggak. Tapi Hmm. setidaknya mengetahui atau bisa mengendalikan binatang. Binatang. Contoh apa? Kuda. Kuda. Yang kita banyak nih di sini di kita nih kuda, Pak. Yap. Minimal mengerti tentang cara menunggang kuda. Oh, ternyata bukan tukang delman doang. Bukan stan juga harus tahu. Kuda. Makanya nih jadi stan ini nggak sembarangan, guys. Oke. Itu ya, Sobat Java, kalau bener-bener pengen menjadi seorang stan sejati gitu ya, seenggaknya temen-temen harus ya tahu harus dan belajar ya. dan belajar Ya semua. mungkin Termasuk kita juga sama, saya juga masih belajar gitu ya, kan. berarti mungkin dulu Kita juga masih film-film latihan, Pak. klasik ya, film Ya, klasik betul. kerajaan-kerajaan itu berarti Itu teman-teman memang harus bisa dahsyat menunggang semua kuda kan, ya. tahu sendiri itu Kolosal apalagi menunggang ya, kudanya. pemainnya banyak Iya, bro. betul. Nah, di sini animal control ini banyak banget ya, Pak. Entah itu kalau di luar negeri ada rodeo gitu kan, banteng Iya, apa betul. gitu. Tapi kebanyakan di kita itu kuda. Itu ya. Oke. Minimal kuda lah gitu. Kalau untuk di kita skupnya kita kecilin gitu kan. Iya. Nah, itu 4, Pak. Ya, itu Kategori uji kompetensi di stan itu baru 4 tuh. baru 4. Yang kelima terakhir, Nah, satu lagi nih guys. air. Masak air biar mateng. Ya kan? Ini sepele biasanya. Ya, betul. Biasa disepelein nih. Ada di air. Gitu kan. Padahal justru Pak, ini air nih apa ya? Diam-diam menghanyutkan. Oh, iya. Itu, ya kan? Diam-diam menghanyutkan. Ini yang kayak cewek diam-diam menghanyutkan, mengerikan. Sebenarnya di sini water ini justru menurut saya bahaya juga bagi teman-teman. Kenapa water di sini di stan ini dimasukin menjadi kategori uji kompetensi. Dari 5 uji kategori kompetensi. Water ini teman-teman harus bisa berenang. Oh ya. Minimal 3 gaya. Minimal 3 gaya. Lumayan, Bro. 3 gaya. Minimal 3 gaya. Gaya bebas, gaya dada, gaya punggung, ataupun nyelam misalkan gitu. Itu harus tahu. Ataupun paling basic adalah water trepan. Nah, itu harus tahu. Tuh water trepan apa tuh? Ntar kita lihat dulu cuplikan ini nih ya. Cuplikan tentang water ataupun tentang berenang. Oke. Kita lihat nih. Stay tune. Sobat apa? Tadi udah lihat cuplikan-cuplikan di water ya. Minimal 3 gaya ya, Bah? Minimal 3 gaya. Masih ada lagi nggak, Bah, di water nih? Nah, di water itu ada lagi, Pak. Oh, ini masih yang paling ada. repot dan paling ribet kalau menurut saya. Oh, iya. Dan tidak semua orang bisa nih. Apa tuh kira-kira? Diving. Waduh. Bukan semua orang bisa. Jadi tapi diver di Indonesia pun juga masih lumayan yang paling sulit ya. Paling sulit. Dapetin diving itu. Paling sulit diving. Itu gimana tuh, Bah? Itu untuk diving sendiri kita harus kursus ya. Kursus minimal open water dulu tuh. Nah, itu dia. Itu bisa datang ke tempat kursus diving di Jakarta banyak, di Indonesia banyak. Itu bukan nggak terlalu banyak juga sih sebenarnya. Tapi ada lah ya. Tapi di Jakarta masih bisa ditemukan. Itu ada apa ya? Nama asosiasinya tuh PADI, PADI gitu. Itu yang saya tahu gitu. Dan ya nyicipin lah dikit dulu Pak open water gitu kan, dan pernah diving gitu kan.
Oh iya, Sobat Japa, open water bukannya buka air ya? Bukan open water buka keran, wah bukan. Open water itu buat diving, nyelam gitu, nyelam di laut. Tapi open water itu misalkan di kolam dulu gitu. Di kolam renang dulu, habis di kolam renang baru ke laut. Jadi gitu. basically lah ya. Iya betul. Pengenalan airnya. Iya gitu iya, Pak. Iya. Nah, Sobat Java, iya Pak, Ane udah nyebutin nih. Nah, 5 kategori yang tadi. Kompetensi tadi tuh. Betul. Itu untuk menjadi seorang stunt action person. Itu udah kita sebutin tuh. Betul. Ya kan? Nah, untuk Sobat Java yang ingin menjadi seorang stunt action person, harus tahu tuh, harus ingat apa aja kebutuhannya dan apa aja yang harus dilakukan. Tapi kan gua sekarang di Indonesia begini-begini ya, itulah itu. Seenggaknya kalian mempelajari gitu. Kalian mengetahui apa yang harus dilakukan. Jangan asal cuman latihan tanpa ada bimbingan, latihan sendiri asal sok tahu, misalkan ngelihat dari orang atau gini terus mempelajari sendiri, mendingan jangan. Teman-teman bisa datang ke tempat-tempat latihan atau menghubungi foundernya atau ownernya tempat-tempat latihan di Indonesia. Banyak banget tim-tim stunt yang sangat bagus. Yang saya ketahui itu di Indonesia banyak sekali tim-tim stunt yang bagus. Teman-teman bisa menghubungi langsung ke beliau-beliau. Jadi Sobat Japa silakan searching di Indonesia, stunt Indonesia itu udah banyak banget. Menurut saya keren-keren lah gitu. Silakan untuk belajar ke mereka. Jangan asal belajar sendiri gitu tanpa ada gurunya. Gitu, karena betul. Kalau kata agama bilang belajar tanpa ada gurunya sama aja belajar dengan setan, katanya begitu ya kan. Benar gak sih guys? Ya kan? Sobat Japa, jadi jangan malu untuk bertanya, tulis aja langsung di komentar mau tanya. Tadi udah disampaikan silakan, jangan malu-malu Banyak tim-tim stunt di Jakarta, di Indonesia ini, teman-teman bisa bergabung, bisa berlatih. Paling tidak kita bisa menyatukan persepsi dengan apa yang disampaikan tadi supaya kita bisa lebih maju lagi ya Pak, dan lebih bisa mendapat pengakuan kali ya di industri Indonesia. Betul banget. Terutama dan intinya sih nggak apa ya, mungkin nggak disepelekan gitu ya. Iya, betul. Jadi emang ternyata untuk menjadi seorang stunt nih butuh ini ya, emang iya gitu kan, nggak sembarangan gitu. Betul. Ya mungkin berarti cuma asal ngelakuin adegan gitu kan. Ya mungkin tim-tim stunt juga bisa berdiskusi bersama kali ya untuk menyatukan persepsi. Banget Pak. Jadi bisa menyatukan supaya industri ini bisa lebih maju dan stunt juga bisa lebih maju dan berkembang di Indonesia ya. Setuju banget Pak, setuju banget. Oke Sobat Japa, tadi sudah semuanya gamblang disampaikan oleh Abah ya. Dan selanjutnya apalagi yang mau dikasih sama si Abah, jangan lupa janjinya dia mau kasih giveaway. Ya, untuk yang giveaway ini ya, bisa kita umumin di next episode untuk 5 komentar yang kita pilih ya. Oke. Kita yang milih ya, siapa aja ya, terserah gitu. Nah, sebelum kita akhiri untuk yang sekarang, tapi mungkin teman-teman jadi penasaran atau pengen tahu lebih lanjut gitu kan. Itu baru stunt action person. Iya, betul. Itu stunt action person segitu banyaknya tuh. Nanti kita akan bahas tentang yang namanya stunt koordinator, stunt asisten stunt koordinator, ada safety officer, stunt choreographer, identifiable stunt. Insya Allah kita akan sharing-sharing di sini ya. Di sharing-sharing di channel ini kita mencoba untuk memberikan sedikit yang kita tahu kepada teman-teman semua, Sobat Java semua. Sedikit banyak lah Bang, kalau sedikit mana? Ya mudah-mudahan gitu kan. Apa ini yang kita sampaikan baru menjadi bermanfaat gitu. Ini dari stunt action person baru sedikit banget. Ini sedikit banget ya. Oke, di next episode kita akan bahas tentang stunt aktor dan stunt double, Pak. Oke, stunt. Ya kan itu baru stunt action person. Ya itu kan? Baru stunt action person, baru satu bagian yang kita bahas adalah stunt performer. Dan nanti pun akan kita bahas tentang basic stunt yang tadi tuh. Basic rollingnya tuh gaya gimana? Oh iya itu betul. Kayak gimana kan rolling yang baik dan benar. Betul. Terus cara tiger sprawl yang benar. Nanti kita coba bahas semua. Ya, tapi Sobat Japa juga harus ingat untuk melakukan latihan itu harus didampingi oleh profesional atau orang terlatih. Jangan lupa. Betul. Itu dia ya. Oke. Mungkin untuk sekarang cukup dulu.
kita lanjut nanti di next episode, kita bahas tentang stunt aktor dan stunt double, Pak. Oke, jadi pantengin terus di Japa Stunt Channel. Keep spirit optimistic, never give up.